Pidato Bung Hatta 12 Juli 1951. Apabila kita membuka Undang-Undang Dasar 45 dan membaca serta menghayati isi pasal 33, maka nampaklah di sana akan tercantum dua macam kewajiban atas tujuan yang satu. Tujuannya ialah menyelenggarakan kemakmuran rakyat dengan jalan menyusun perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Perekonomian sebagai usaha bersama dengan berdasarkan kekeluargaan adalah koperasi. Karena koperasilah yang menyatakan kerjasama antara mereka yang berusaha sebagai suatu keluarga. Di sini tak ada pertentangan antara majikan dan buruh, antara pemimpin dan pekerja. Segala yang bekerja adalah anggota dari koperasinya. Sama-sama bertanggung jawab atas keselamatan koperasinya itu. Sebagaimana orang sekeluarga bertanggung jawab atas keselamatan rumah tangganya, demikian pula para anggota koperasi sama-sama bertanggung jawab atas koperasi mereka. Makmur koperasinya, makmurlah hidup mereka bersama. Rusak koperasinya, rusaklah hidup mereka bersama. Halo Kak. Kak. Kenapa? Duduk. Apa nih? Itu teh koperasi itu kenapa sih harus koperasi? Oh, iya nanti di pertemuan nanti kan dijelasin ya. Jadi nanti ini pertanyaannya karena walaupun udah setahun lebih jalan, belum banyak juga yang tahu persis ya koperasi itu mau gimana, tujuannya apa dan sebagainya. Jadi kalau ditanya kenapa koperasi, itu kalau buat Kak Andi sih itu angka besar dari pendidikan holistik ya, kan pendidikan mah buat anak-anak ke kehidupan holistik. Jadi kita praktekkan, jadi kita jangan teori doang ya, tapi kita praktekkan. Itu yang pertama, jadi supaya ya kita hidupi itu ya si holistik ini kita hidupi. Untuk siapa? Kalau untuk siapanya untuk keluarga besar Seni Palar. Keluarga besar Seni Palar berarti kakak-kakak, anak-anak, orang tua, juga alumni. Nah ini alumni penting ya supaya kita walaupun udah lulus kita masih punya ikatan silaturahmi ya, kita ikatan kerjasamanya masih jalan terus. Kalau semua termasuk alumni berarti koperasi itu semacam sistem ekonomi bersama gitu ya Kak? Nah ya, ini koop kan ya singkatan kita, bukan dari kooperasi. Kooperasi ya kerjasama, jadi Seni Palar Koop itu usaha bersama, milik kita bersama. Bedanya nih sama usaha-usaha yang lain, ini dimiliki bersama. Jadi kalau prinsip kooperasi sederhana sebetulnya ya, kepemilikan bersama untuk kebermanfaatan bersama. Jadi kalau di perusahaan umumnya kan ada pemegang saham gitu, kalau ini kita miliki bersama gitu, usaha kita. Nah ini realisasinya produk-produk ini. Nah oke. Ya realisasi ya. Jadi kalau teman-teman lihat yang di ruangan ini ya, ini ada Tania, Kanunu yang sehari-hari beras, sabun cuci, telur itu bagian kecil sebetulnya ya. Ini mah baru langkah awal ya supaya kerjasamanya mulai, usahanya mulai jalan. Tapi visinya besar ya. Jadi mungkin nyambung ke sini nih. Nah ini kan ada program NIIS ya, NIIS Kegambung. Ini juga kerjasama untuk anggota koperasi. Kenapa digabung? Karena teman-teman mungkin tahu sekarang kan ada kopi ya. Ini kopi ini kan dari kebun kopi di Gambung. Ini kebun kopi koperasi. Jadi nanti si koperasi juga jadi usaha bersama ya, kebun kopi kolektif. Dimiliki bersama si kebun kopinya. Tapi udah bisa dicicipi. Teman-teman yang mau lihat sebetulnya bisa jalan-jalan ke Gambung ya, nanti tinggal daftar aja, main ke Gambung. Bisa NIIS di sana ya, itu tempatnya kita kolaborasi. Dan kalau pernah beli sayur itu juga sayurnya dari Gambung, jadi beli langsung dari petani gitu. Jadi banyak sebetulnya ya yang bisa kita lakukan di koperasi. Gitu Kak. Apalagi Kak? Jadi tadi kalau pertanyaannya apalagi masih banyak sih ya, makanya ini kita perlu dukungan orang tua, kakak-kakak ya. Jadi yang terpikirkan nih, ini yang terpikirkan nanti kita akan segera mudah-mudahan bisa di launching ini satu anggota.
karena anggota ini, jadi kita yang punya kartu anggota koperasi itu bisa untuk apa ya, teman-teman yang bersedia itu memberikan diskon ya, terutama misalnya alumni, yang saya tahu alumni ada yang punya kafe gitu ya, jadi kalau kita ke sana kartu anggota koperasi itu bisa jadi kartu diskon, misalnya di tempatnya di Poland atau di tempatnya lihat ya, di Bermula di Cihapit, kalau kita mau pergi ke sana, wah ini warga Simpalar berapa jauh, nanti teman-teman sana bisa ngasih diskon gitu ya. Jadi mereka dapat market tambahan, terus kita juga bisa dapat manfaat anggotanya gitu. Ada lagi nih sebetulnya yang kepikiran ya, jadi kita lagi merancang ini, berusaha ya merancang aplikasi ya, jadi teman-teman saya tahu warga Simpalar ini orang tua ada yang punya suka bikin kue misalnya, suka bikin kue, ini jadi online marketplace ya gitu, jadi jualannya bisa ditaruh di aplikasi, warga SMIPA yang beli daripada beli ke orang lain, beli ke warga SMIPA lewat aplikasinya koperasi gitu ya. Nanti koperasi dapat keuntungan, dan keuntungan itu akan kembali lagi ke anggota kita semua gitu ya. Nah, mudah-mudahan kalau dari transaksi kecil itu terus bertambah gitu ya, volumenya segala macam ya, kebermanfaatannya, manfaatnya buat kita juga makin besar gitu. Jadi banyak banget ide ya, nanti kita akan bahas lebih jauh di pertemuan tanggal minggu depan ya, sudah hari Senin rencananya. Jadi hal-hal tadi itu akan dibahas lengkapnya di pertemuan nanti kan? Ya. Nah itu yang datang tuh siapa Kak? Maksudnya anggota aktif atau Ya. yang belum anggota pun boleh datang? Boleh banget, Oh, boleh banget. Karena ini kan belum tersosialisasikan dengan baik ya, banyak yang belum paham nih tujuannya kemana, terus siapa aja yang boleh terlibat gitu ya, keanggotaannya seperti apa, lebih rinci ya. Gitu. Oke deh. Itu yang bisa didukung ya dari usaha kita di koperasi ini ya. Saya pikir kalau semua warga SMIPA mendukung pasti berhasil gitu ya. Oke Kak Andi. Makasih. Sampai ketemu di pertemuan Kita tunggu anggota ya, hari koperasi. Senin minggu depan. Makasih Kak. Sip.